Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saifullah Ridwan, NIM 19020101, Prodi Fire and Safety. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Ekologi tentang ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang letak geografi. Sungai Cibunar dan Muara Ceog adalah merupakan beberapa jajaran muara yang berada di pesisir utara dan selatan pantai Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten. Taman Nasional Ujung Kulon berada di sebelah barat daya kota Pandeglang dan Labuhan. Taman nasional ini secara geografis berada pada posisi 102 derajat 2 menit 32 detik sampai 105 derajat 37 menit 37 detik BT dan 0,6 derajat 30 menit 43 detik sampai 0,652 detik 52 menit 17 detik LS. Letak wisata Taman Nasional Ujung Kulon ini secara terperinci adalah sebagai berikut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ujung Jaya dan Desa Rancapina, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Selanjutnya, ekosistem. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon terdiri dari 3 tipe ekosistem, yaitu dataran, yang kedua ekosistem perairan, yang ketiga ekosistem pesisir. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ekosistem dataran atau teritorial, yang terdiri dari hutan tropis, dataran tinggi dan rendah yang terdapat di Gunung Honje, Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Pancau, Peuncang, dan Pulau Panaitan. Selanjutnya, ekosistem perairan laut terdiri dari terumbu karang dan padang lamun yang terdapat di wilayah perairan Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Handeuleum, Pulau Peuncang, dan Pulau Panaitan. Dan yang terakhir pesisir. Pesisir pantai terdiri dari hutan pantai, hutan mangrove yang terdapat di sepanjang pesisir pantai, dan daerah hutan mangrove di bagian timur laut Semenanjung Ujung Kulon. Ketiga ekosistem tersebut mempunyai hubungan saling ketergantungan dan membentuk dinamika proses ekologi yang populasinya terdapat di dalam ekosistem. Yang selanjutnya, populasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang flora. Flora di Taman Nasional Ujung Kulon membentuk berbagai formasi hutan, di mana formasi hutan ini dicirikan adanya dominasi oleh jenis spesies tertentu. Ditinjau dari hutan flora, dan kawasan ini terdiri dari hutan pantai, hutan hujan tropis, dataran rendah, hutan hujan tropika, pegunungan, hutan
rawa, air tawar, hutan mangrove, dan padang rumput. Yang selanjutnya, fauna. Taman Nasional Ujung Kulon memiliki berbagai jenis satwa liar, baik bersifat endemi maupun penting untuk dilindungi. Beberapa satwa endemi yang diantaranya adalah badak Jawa, oa Jawa, surili, anjing hutan, banteng. Secara umum, kawasan ini masih mampu menampung perkembangbiakan berbagai populasi satwa liar. Di samping fauna tersebut, di sepanjang jalan jalur lintas penyusuran kami terdapat beberapa fauna berbahaya yang mempunyai dampak yang mungkin dapat ditemui, di antara lain adalah ular tanah, buaya muara, biawak, dan masih banyak yang lainnya. Manfaat Taman Nasional ini sering dijadikan objek wisata liburan untuk Taman Nasional ini sering dijadikan tempat observasi para ilmuwan untuk meneliti binatang-binatang dan tumbuhan di sekitar. Dan secara umum, Taman Nasional Ujung Kulon mempunyai fungsi antara lain perlindungan sebagai tempat perlindungan hewan langka seperti badak Jawa supaya tidak punah, stok menjani tersedia stok cadangan baik hewan maupun tumbuhan yang bermanfaat sebagai bahan obat-obatan dan lain-lain. Tata air, sumber air bersih tawar untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, dan lain-lain. Iklim, suhu jadi sejuk dan hujan jadi teratur. Yang kelima, keindahan, hidup jadi lebih nyaman. Yang keenam, untuk pariwisata, masyarakat dapat memanfaatkan dengan berdagang, pemandu wisata, penginapan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tentang permasalahan. Masalah utama Taman Nasional Ujung Kulon adalah masalah perambahan terhadap kawasan Taman Nasional. Perambahan ini terjadi karena perilaku masyarakat yang masih ketergantungan sumber daya hutan yang biasa diambil adalah sumber daya lahan, ikan, kayu, dan buah-buahan yang berasal dari hutan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi benih konflik adalah permasalahan dalam hal pembatasan lahan. Pal batas TNUK sering kali dirusak atau dipindahkan oleh masyarakat untuk kepentingan perluasan lahan. Konflik ini berawal dari perluasan kawasan untuk perluasan oleh negara sehingga mengakibatkan sebagian luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Pengelolaan hutan bersama masyarakat PHBM merupakan solusi yang saat ini dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Pengelolaan TNUK saat ini sudah melibatkan masyarakat dengan membentuk Rhino Monitoring Unit
URMU, misalnya Rhino Protective Unit atau yang disingkat RPU, dan masyarakat mitra Plohut atau yang disingkat MMP. Sistem pengelolaan seperti ini dilakukan agar masyarakat sekitar merasakan manfaat dan dari adanya TNUK. Selain permasalahan dalam hal konflik antara lain masyarakat dan Balai Taman Nasional, permasalahan dalam hal akses pun menjadi masalah utama. Jalan raya menuju TNUK rusak parah dan sangat menyulitkan masyarakat, terutama di desa Taman Jaya dan Ujung Jaya. Akses yang sangat sulit ini membuat harga pangan yang berada di desa tersebut sangat tinggi, sehingga tingkat perekonomian masyarakat di sana sulit untuk berkembang. Saya rasa saya cukupkan presentasi saya sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang masih terbantah-bantah dan kurang lancar. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.